Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali belajar bersama Butwi. Kali ini kita melanjutkan membahas soal bahasa Indonesia Tryout Kabupaten 1. Nomor 16. Putihnya bunga melati, tak seputih hatimu bunga negeri. Baktimu tiada terperi, cintamu yang tulus suci. Sampai mati kau tetap dihormati. Makna kias kata bunga negeri pada puisi tersebut adalah A. Pahlawan, B. Pemimpin, C. Perintis, D. Pelopor. Yang mana anak-anak? Iya, bunga negeri untuk pahlawan. Jadi A. Selanjutnya, nomor 17. Cerita untuk menjawab nomor 17 dan 18. Kukuruyu adalah raja bangsa ayam. Ia bersahabat dengan Halili, raja bangsa ikan tongkol. Mereka saling kunjung meskipun hidup di alam yang berbeda. Suatu hari Kukuruyu mengajak Halili ikut pesta dansa di kampung nelayan. Mereka sepakat datang saat senja tiba. Halili berpesan kepada Kukuruyu agar memberitahu jika waktu fajar telah tiba. Jika tidak, bangsa manusia akan menyantap mereka. Kukuruyu menyanggupinya. Makanan enak tersaji di pesta. Kukuruyu dan Halili makan terlalu banyak. Mereka pun tertidur lelap hingga melewati waktu fajar karena kekenyangan. Semua ikan tongkol ditangkap oleh nelayan. Halili kesal karena Kukuruyu ingkar janji. Halili bersumpah akan memakan bangsa ayam yang datang ke laut. Persahabatan mereka pun berubah menjadi permusuhan. Akhir cerita tersebut adalah A. Kukuruyu disumpahi Halili menjadi sahabatnya. Salah ya, karena di sini malah menjadi permusuhan. B. Persahabatan Kukuruyu dan Halili tetap abadi. Salah ya, karena di sini tadi itu ada permusuhan. C. Bangsa ayam dan bangsa ikan tongkol bermusuhan. Cocok. D. Kukuruyu tidak akan ke laut agar tidak dimakan Halili. Di sini di akhir bacaan tidak disebutkan, sehingga jawabannya yang C. Lanjut 18. Amanat cerita tersebut adalah A. Jalinlah persahabatan dengan saling menghormati. Ini bagus pesannya, tapi kurang pas untuk bacaan tersebut. B. Tepatilah janji yang pernah diucapkan. Ini benar dan ada di dalam bacaan karena mereka ada yang berjanji namun sayangnya tidak dapat menepati karena ketiduran. Ada kemungkinan B ya jawabannya ya. C. Jangan menginginkan barang yang bukan haknya, ini jelas salah. D. Kasihilah makhluk lain dengan sepenuh hati, ini juga salah. Jawaban yang tepat adalah B. 19. Bacaan untuk nomor 19 dan 20. Jeko pergi ke hutan malam itu, ia memakan topeng.
Jeko memanjat pohon dengan Ibu ulangi. Jeko pergi ke hutan malam itu. Ia memakai topeng. Jeko memanjat pohon dengan membawa jaring untuk menangkap Goji, gajah sahabatnya. Jeko akan mengambil gading milik Goji. Gading tersebut akan dijualnya. Tak lama kemudian Goji dan Monyi, monyet kecil, lewat. Jeko bersiap-siap melempar jaringnya. Tiba-tiba ranting yang dipanjat Jeko patah. Ia jatuh. Jeko mengalami luka-luka. Monyi segera menolong Jeko. Monyi membuka topeng Jeko. Goji dan Monyi mengantarkan Jeko pulang ke rumah Jeko. Jeko kecewa telah berniat jahat kepada Goji. Setelah sampai di rumah Jeko, Monyi segera mengobati luka Jeko. Pagi harinya, Goji mencarikan buah-buahan untuk Jeko. Sejak saat itu, Jeko berjanji akan menyayangi Goji dan Monyi. Maksud pernyataan yang dicetak tebal pada cerita tersebut adalah ini ya, yang dicetak tebal. Jeko kecewa telah berniat jahat kepada Goji. Kita cek satu persatu. Jeko kecewa tidak dapat berbuat baik. Nah, ini kurang tepat ya, karena dia belum berbuat baik. Jeko menyesal akan mengambil gading milik Goji, gajah sahabatnya. Ini bisa jadi kita simpan dulu. Goji kecewa mengetahui niat jahat Jeko. Nah, ini tidak ada ya dalam bacaan ya. Goji malah menolong ya. D. Goji menyesal sikap Jeko, sahabat baiknya yang akan mencelakainya. Ini juga tidak tepat. Yang paling benar jawabannya adalah B. 20. Simpulan cerita tersebut adalah di sini ada di akhir cerita ya. Kita cek satu persatu. Goji menyadari niat jahat Jeko yang telah ditolongnya. Di sini tidak disebutkan ya. Yang diceritakan hanya Goji menolong mencarikan buah-buahan. B. Goji dan Jeko adalah sahabat baik yang telah menolong Monyi. Ini jelas salah. Yang menolong adalah Goji dan Monyi. C. Monyi sembuh karena ditolong Goji dan Jeko. Wah, ini jelas gak sesuai sekali, karena yang ditolong Jeko. D. Jeko berjanji akan menyayangi Goji dan Monyi sebagai sahabatnya. Nah, ini tepat sekali karena ini ada di dalam bacaan ini bagian akhir. Jadi jawabannya adalah D. 21. Bacalah teks berikut untuk menjawab soal nomor 21 dan 22. Hari Minggu yang dinanti oleh Mira akhirnya tiba. Ia dapat bermain dengan teman-temannya. Hatinya sangat gembira. Saat mau melangkah, tiba-tiba ia dipanggil ibunya. Mir, ayo bantu ibu memasak. Ya Bu, jawab Mira sambil berlari. Mir, cuci sayuran itu dulu ya. Cuci sayuran itu ya, suruh ibunya. Ya Bu. Mira segera mencuci sayuran tersebut hingga bersih. Lalu ia membersihkan lantai yang kotor. Sesudah itu, Mira meminta izin untuk bermain. Mira bergegas menuju halaman. Teman-temannya menghampiri. Ayo kita main petak umpet, ajak mereka. Ayo, maaf ya, tadi aku membantu ibuku dulu. Mira memberi alasan. Ia bergabung dengan teman-temannya. Mereka bermain petak umpet di halaman rumah. Halaman rumah tempat mereka bermain cukup luas. Mereka bermain dengan gembira. Secara bergantian ada yang berjaga dan bersembunyi.
Tanpa terasa hari telah sore. Mereka menyudahi permainan. Mereka pulang ke rumah masing-masing. 21. Peristiwa yang terjadi jika Mira tidak membantu ibunya adalah, kita cek satu persatu. A. Mira tidak akan bisa ikut bermain petak umpet. Ulangi ya, 21. Peristiwa yang akan terjadi jika Mira tidak membantu ibunya memasak adalah A. Mira tidak akan bisa ikut bermain petak umpet. Nah, ini sebenarnya walaupun nggak membantu ibunya, dia tetap bisa bermain. Maka ini salah, tidak tepat. B. Lantai dapur ibu tetap kotor selamanya. Ya benar, kalau tidak dibantu tetap kotor. Tapi selamanya salah ya. Tadi juga salah. C. Mira sedih karena ia tidak membantu ibunya. Nah, ini juga bisa jadi tapi masih kurang tepat. Kita cari lagi D. Pekerjaan rumah Ibu Mira tidak cepat selesai. Nah, ini yang paling benar karena pekerjaan Ibu Mira dibantu Mira menjadi lebih cepat selesai. Buktinya Mira diizinkan untuk bermain. Jadi jawabannya yang paling tepat adalah D. 21, 22. Nilai moral positif tokoh Mira pada cerita tersebut adalah A. Mau membantu teman-temannya. Di sini tidak nampak ya membantu teman dalam cerita. B. Meminta maaf kepada ibu karena bermain. Ya, ini juga tidak nampak. C. Memaafkan teman yang datang terlambat. Ini juga jelas tidak ada. D. Mau memenuhi permintaan ibunya. Nah, yang paling tepat adalah D. 23. Bacalah teks cerita berikut. Suara kokok ayam bersaut-sautan, tetapi ayah dan ibu Reno belum bangun. Dapur masih sepi. Reno terdiam sejenak. Dalam hati ingin sekali Reno membantu ibunya. Reno bergegas ke belakang rumah mengambil sapu. Sampai di belakang rumah, hari masih gelap. Reno mengambil keputusan untuk mencuci piring dulu. Reno bersemangat membantu pekerjaan ibunya. Tanpa sengaja, piring yang dia cuci terjatuh. Ayah dan ibu Reno terbangun mendengar suara tersebut. Mereka bergegas menuju dapur. Ada apa, Reno? Tanya ibu. Maafkan Reno, Bu, saya tidak sengaja menjatuhkan piring ini. Tadi Reno ingin membantu ibu, jawab Reno. Ya sudah, Nak, tidak apa-apa. Terima kasih kamu mau membantu ibu. Lain kali berhati-hati ya, kata ibu. Keteladanan yang ditunjukkan tokoh Reno adalah A. Bangun pagi dan menyapu halaman rumah. Apakah Reno sudah menyapu? Belum ya, karena hari masih gelap. B. Rajin bangun pagi dan meringankan pekerjaan ibunya. Ini benar. Namun di sini belum nampak rajin bangun pagi karena yang ada dalam cerita tidak berkali-kali ya. Jadi belum nampak rajinnya apakah setiap hari atau tidak. Sekarang C. Mau membantu meringankan pekerjaan ibunya.
Ini juga bisa jadi, namun masih kurang tepat. Kita cek lagi. D. Mau mengakui kesalahannya dan meminta maaf. Nah, ini yang paling sesuai dengan cerita, karena dia memang telah meminta maaf. 24. Pak Rudi menerima titik-titik sebagai bukti dia telah mengirimkan paket kepada anaknya. Kata yang tepat untuk melengkapi kalimat tersebut adalah, kalau kwitansi apa? Bukti pembayaran. Sedangkan kalau tiket, ya untuk bukti pembayaran untuk naik kereta api, naik pesawat, dan sebagainya. Kalau nota, ya untuk mencatat barang yang telah dibeli ya, catatan belanjaan dan harga dari toko-toko itu ya biasanya. Bukti pembayaran belanja. D. Yang paling tepat resi, bukti telah mengirim paket kepada anaknya. Jadi jawabannya D. 25. Tim nasional sepak bola U19 harus menelan pil pahit. Kekalahan dari Thailand memaksa tim kebanggaan kita lebih awal. Latihan yang telah dilakukan belum berbuah manis. Namun demikian, kita patut bangga atas capaian tersebut. Ungkapan yang tepat untuk melengkapi paragraf tersebut adalah memaksa tim kebanggaan kita tentunya pulang ya. Jadi apa ini yang paling tepat? A. Angkat koper, B. Angkat kaki, angkat kaki pergi, C. Angkat tangan menyerah, D. Angkat topi memuji ya, memberi kebanggaan. Jadi yang paling tepat angkat koper, pulang ya. Demikian anak-anak pembahasan kita pada hari ini. Kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.